tentang klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja. Kalau dahulu kita mengenalnya ASMET, tapi saat ini adalah sesuai dengan pasal 28C itu dibagi menjadi arsitek, sipil, mekanikal, sedangkan elektrikal kita keluarkan dari klasifikasi ini ya. Kemudian tata lingkungan masuk arsitek lanskap menjadi klasifikasi tersendiri ya. Kemudian perencanaan wilayah dan kota juga, sains dan rekayasa teknik, juga manajemen pelaksanaan, manajemen proyek mungkin. Termasuk di sana apa jabatan kerja apa aja yang ada di sana nantinya, atau subklasifikasi apa yang ada di dalam 8 ini. Jadi ada 8, arsitek, sipil, mekanikal, tata lingkungan, arsitek lanskap, perencanaan wilayah, sains dan rekayasa teknik, serta manajemen pelaksanaan. Selamat datang di channel saya Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Kepemilikan sertifikat. Kita sekarang berbicara tentang kepemilikan sertifikat. Operator paling banyak memiliki 5 ya. Memiliki 5 sertifikat gitu. Kalau teknisi juga paling banyak memiliki 5 ya. Memiliki 5 pada 2 klasifikasi yang berbeda. Jadi memiliki 5 pada 2 klasifikasi yang berbeda. Jadi bisa memiliki sipil 3, kemudian manajemen pelaksanaan 2 gitu, umpamanya aja begini. Kemudian klasifikasi untuk jabatan teknisi atau analis paling banyak untuk subklasifikasi memiliki 5 subklasifikasi atau 2 klasifikasi yang berbeda. Untuk ahli paling banyak memiliki 5 sertifikat kompetensi pada 2 klasifikasi yang salah satunya merupakan manajemen pelaksanaan. Jadi kalau seorang ahli katakanlah masuk bidang arsitektur lanskap gitu, yang salah satunya harus di dalam klasifikasi yang boleh dimiliki adalah manajemen pelaksanaan. Atau seorang arsitek atau seorang sipil gitu, salah satunya manajemen pelaksanaan. Jadi boleh memiliki 2 klasifikasi, tetapi salah satunya adalah manajemen pelaksanaan. Klasifikasi yang dimaksud pada angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 3 subklasifikasi dalam satu klasifikasi yang sama. Jadi kalau satu memiliki klasifikasi sipil gitu ya, paling banyak memiliki 3 subkla ya. Mungkin subkla bidang gedung, subkla bidang katakanlah mungkin ya, ini kan belum keluar ya ketetapannya, bidang jalan, kemudian satu bidang apa gitu, paling banyak 3 ya. Dan yang lainnya adalah klasifikasi untuk manajemen pelaksanaan. Jadi klasifikasi manajemen pelaksanaan hanya boleh paling banyak 2 subklasifikasi dalam klasifikasi yang sama. Nah, subkla ini sedang dibahas di Godok, sama saya belum bisa menyampaikan. Saya ada draftnya tapi belum bisa menyampaikan, takut masih ada perubahan. Kemudian uji kompetensi ini sudah sering ya, sama dengan yang dulu. Inilah yang menjadi topik kita sebenarnya. Jadi kalau baru kita bagi aja, kalau baru gitu ya, untuk baru ya, permohonan sertifikasi baru, diverifikasi pendidikan dan pengalamannya, kemudian pelaksanaan uji dilaksanakan, penetapan hasil ujinya, kemudian pencatatan SKK konstruksi melalui SIKI atau SIJK-nya terintegrasi, kemudian diterbitkan SKK-nya. Bagaimana kalau perpanjangan? Untuk perpanjangan dibagi menjadi ahli dan teknisi, sebelah kanannya teknisi, analis, dan operator, atau yang dulu disebut terampil. Kalau ahli, permohonan perpanjangan, sertifikatnya diverifikasi kecukupan nilai PKB-nya, kemudian dilaksanakan ujinya, kemudian keputusan hasil uji dan dicatat sertifikasi, diterbitkan sertifikatnya. Bagaimana yang tingkat terampil, yang zaman dulu terampil atau sekarang teknisi, analis, dan operator.
permohonan perpanjangan sertifikat, pelaksanaan uji, kemudian juga keputusan, dan sama dengan yang ahli tadi, tetapi bedanya adalah tidak ada verifikasi nilai PKB-nya gitu. Kemudian kenaikan jenjang. Bagaimana kenaikan jenjang? Kalau untuk kenaikan jenjang, maka yang ahli adalah melakukan permohonan kenaikan jenjang, kemudian pelaksanaan uji dan penetapan hasil uji kompetensinya, pencatatan sertifikat dan penerbitan sertifikat. Begitu juga yang tingkat operator dan teknisi atau analis, yaitu mengajukan permohonan kemudian pelaksanaan uji sama dengan yang ahli tadi, yang untuk kenaikan jenjang. Baik, ini pengaturan LSP ya. Tadi sudah banyak pertanyaan. LSP ini didirikan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi. Nah, saat ini ada beberapa LSP yang sudah terlisensi ya, mungkin metode lama gitu, mengajukan dicatat dulu di PU gitu, akreditasi untuk di masa transisi ini supaya bisa ikut terlibat di dalam uji masa transisi ini gitu. Tetapi di BNSP ada perubahan sedikit, yaitu bahwa LSP itu dibentuk oleh PT gitu, PT. Jadi kalau dibentuk oleh katakanlah asosiasi, maka pengurus asosiasi yang ditunjuk itu atas nama tadi itu perorangannya nanti atas nama perwakilan dari asosiasi tadi itu yang membentuk gitu di dalam PT itu gitu. Nah, kalau di kita asosiasi yang diakreditasi lah yang boleh membentuk LSP. Begitu juga yang LPPK ya, LPPK yang sudah dapat izin dari Naker atau izin sesuai ketentuan peraturan berlaku ya, dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi pelatihan gitu. Nah, kalau LPPK ini bidang konstruksi, maka harus dicatatkan dulu lah ke kita. Setelah itu baru bentuk LSP. Bagaimana yang mereka sudah membentuk dulu ya, dicatatkan lagi ke PU, kita verifikasi ya. LSP bentuk asuransi profesi itu harus disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan LSP bentukan LPPK merupakan badan hukum atau unit yang dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya. Artinya kalau LPPK itu bisa dibentuk oleh katakanlah Diklat, itu badan induknya BPSDM. Bisa juga dibentuk oleh PT, PP, bentuk LPK atau PP University gitu, lembaga UT ya gitu, UT juga, Trakindo dan sebagainya bisa membentuk lembaga pelatihannya. Artinya lembaga induknya adalah berbadan hukum, kemudian ini adalah unit, menjadi unitnya unit LPPK di dalam badan usaha tersebut gitu. LSP diberikan lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri PU melalui LPJK. Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuk dan sasaran sertifikasinya. Jadi kalau LSP yang dibentuk oleh LPPK itu biasanya masuk LSPP 1. Tapi kalau LSP yang dibentuk oleh industri atau mungkin oleh BPSDM dan sebagainya itu digolongkan LSP P2 atau pihak kedua ya, untuk bisa menguji jejaringnya gitu. Kalau LSP P3 adalah LSP yang dibentuk oleh asosiasi gitu, dengan sasaran-sasarannya. LPPK meliputi sebenarnya apa sih LPPK itu? Kita bedakan sebenarnya LPPK itu dua, yaitu dari yang dibedakan menjadi yang dari lembaga pendidikan seperti SMK dan perguruan tinggi setelah Poltek, dan juga lembaga pelatihan. Ya, dulu mungkin BLK ya, LPK swasta atau BLK, LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang saya sebutkan tadi contoh Yudi tadi. LPPK melakukan registrasi kepada Menteri PU ya melalui LPJK. Jadi kalau ingin LPPK yang sudah terbentuk itu harus melakukan registrasi ya supaya tercatat kita ya. Sehingga ada berapa sih LPK seluruh Indonesia bidang konstruksi itu bisa kita tahu dari sistem atau mekanisme ini. Kemudian berapa program orang yang disertifikat selama 1 tahun, yang dilatih selama 1 tahun berapa, kita bisa dapatkan dari sistem ini. Itulah tujuan dari kita melakukan pembinaan ya melalui registrasi dan sana. Persyaratan registrasi LPPK.
merupakan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan tentunya yang bidang jasa konstruksi, memiliki izin pendirian sebagai LPPK dan terdaftar ya oleh instansi yang berwenang ya, diterbitkan izinnya. C. Memiliki program kerja bidang jasa konstruksi ya, tentunya demikian. Memiliki instruktur atau tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang sesuai. Jadi sebuah LPPK bidang katakannya las gitu ya, las konstruksi gitu, tentunya harus memiliki instruktur yang ahli di bidang las konstruksi gitu. Mempunyai sertifikat instruktur dan juga mempunyai sertifikat las gitu. Sarananya juga harus ada yang mendukung ya, yaitu sarana lasnya gitu. Begitu juga untuk pelatihan-pelatihan lainnya, K3 dan sebagainya, tentunya ya harus memiliki instruktur yang ahli di bidang K3 dan memiliki sertifikat baik instruktur maupun sertifikat teknisnya gitu. Dan itu untuk LSP tugasnya sama dengan apa yang sudah kita bayangkan gitu, melaksanakan sertifikat kompetensi kerja sesuai pada kualifikasi dalam jabatan baik ahli maupun teknisi dan terampil gitu kan. Fungsinya sama nih, menyusun program kerja tahunan, menyusun dengan mengembangkan skema yang berdasarkan standar kompetensi, membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi, menyediakan asesor. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Cali tadi, di BNSP waktu mengajukan calon LSP terlisensi itu ditanya mana daftar asesornya. Asesornya dicocokkan dengan skema yang diajukan gitu. Pas di trace ini adalah nama Samsul udah masuk di LSP mana, maka nggak bisa diterima dicalonkan menjadi sebagai asesor di LSP itu. Jadi LSP ini asesor ini bernaung di bawahnya LSP, hanya satu LSP. Tetapi ketika kekurangan asesor, LSP yang satu boleh meminjam LSP yang lain asesornya. Jadi bukan pribadinya tapi pinjam. Agar penugasannya tetap melalui penugasan dari LSP induknya, kemudian dilimpahkan untuk dipinjam pakai untuk membantu pengujian di LSP yang lainnya gitu. Jadi demikian. Kemudian melakukan uji kompetensi, menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK. TUK ini adalah semacam cabang LSP. Jadi LSP katakanlah dari asosiasi Hatsindo gitu kan. Itu cukup satu aja dibuatnya, mau di Bandung kayak di Jakarta kayak atau di mana ya pusatnya ya. Kemudian daerah-daerah itu menjadi TUK dan TUK ini dideklar ya, dinyatakan ya di waktu pengajuannya nanti. Kemudian juga TUK ini mempunyai tugas hampir sama melakukan uji kompetensi atas perintah dari LSP pusatnya gitu. Yang menunjuk asesornya adalah LSP-nya bukan TUK-nya. Jadi TUK ini hanya boleh menerima pendaftaran. Tapi ini nanti ya, masih kita tahap sekarang ini masih membentuk izin-izin daripada LSP ini. Kemudian melaksanakan surveillance pembelian sertifikasi, melaksanakan manajemen mutu, mencatatkan sertifikat yang dikeluarkannya ke SIKI atau Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi ya. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan mengembangkan layanan sertifikasi. Jadi bisa nambah skema gitu. Sekarang kita bicara asesor, tadi kan banyak pertanyaan dan skema. Asesor kompetensi itu harus yang tercatat di LPJK. Kemarin kita sudah melakukan RCC gitu banyak banget juga, dan juga melakukan pelatihan ya di kami dalam rangka waktu tahun 2019 nih ya. Kami dalam rangka menyiapkan ini semua supaya para LSP nanti tidak kekurangan asesor. Maka dari itu bersama Balai kita lakukan RCC karena memang ada perubahan ya skema di BNSP kemarin. Jadi asesor itu harus bersertifikat dari BNSP tetapi dicatat di LPJK gitu. Karena bidang konstruksi. Jadi untuk sertifikat asesor yang jenjang 9 Bapak Ibu sekalian itu boleh menguji
jabatan ahli 9. Kalau untuk asesor kompetensi, seorang asesor kan harus memiliki sertifikat asesor, tapi juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Ketika memiliki sertifikat kompetensi jenjang 8, maka beliau itu boleh menguji kompetensi ahli jenjang 7 dan 8. Tetapi untuk asesor yang memiliki sertifikat kompetensi kerja jenjang 6 itu boleh menguji kompetensi jabatan teknisi dan analis. Sedangkan untuk jenjang 3, maka seorang asesor itu hanya boleh menguji kompetensi jabatan operator. Jadi sertifikat asesor diterbitkan oleh lembaga independen yang memiliki tugas untuk melaksanakan sertifikasi dalam kurung BNSP ya. Sertifikat kompetensi kerja konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja yang masih berlaku. Itu. Mudah-mudahan jelas ya. Pasal 30E, sertifikat kompetensi kerja dilaksanakan sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP. Jadi LSP dulu waktu mengajukan ke BNSP itu, katakanlah LSP P3 dengan skema ahli manajemen proyek, kemudian K3 gitu contoh ya, maka hanya boleh menguji itu. Kalau ingin nambah lagi harus mengajukan lagi ke BNSP. Tetapi pengajuan penambahan skema ini juga untuk bidang konstruksi tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR melalui LPJK. Skema sertifikasi diverifikasi oleh lembaga independen atau oleh BNSP ya. Sedangkan kita berbicara biaya. Biaya sertifikasi. Proses uji kompetensi dalam sertifikat kompetensi kerja yang dikenakan oleh LSP dikenakan biaya ya. Karena LSP ini kan harus membiayai ya dirinya. Berapa besarannya nanti ditetapkan oleh menteri. Ada beberapa komponen yang nanti yang ditetapkan ya, karena ada sesuatu yang nggak bisa ditetapkan mungkin SPPD-nya dan sebagainya gitu. Jadi dibagi menjadi 3 ya, biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja, biaya operasional, biaya pemberdayaan SDM LSP, termasuk pemberdayaan daripada asesor ya. Jadi jangan sampai asesor ini dicatatkan waktu mengajukan lisensi aja, tapi setelah mendapatkan lisensi asesornya tidak pernah dipakai, kan suka keluarnya begitu teman-teman. Kemudian tata cara pemberian lisensi. Nah ini LSP mengajukan permohonan kepada Menteri PU melalui LPJK untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi lisensi diajukan kepada lembaga independen yang punya tugas melaksanakan sertifikasi. Artinya rekomendasi lisensi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PU ini dibawalah ke BNSP untuk mendapatkan persetujuan lisensinya ya. Nah, lembaga independen nanti ini menilai gitu apakah diberikan lisensi atau kurang atau bagaimana gitu. Nah, Menteri PU mencatat LSP yang sudah dilisensi. Jadi setelah diajukan rekomendasi ke PU lolos, diajukan ke BNSP lolos, kemudian setelah lolos harus dilaporkan ke kita catat gitu kan supaya bisa operasional. Kalau belum dicatatkan sebagai LSP bidang konstruksi kita, maka sertifikatnya nanti tidak tercatat, tidak laku, tidak terregister baik LSP-nya maupun sertifikat kompetensinya. Oke, jangka waktu untuk pemberian rekomendasi LSP dilaksanakan paling lama 5 hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap. Jangka waktu pemberian lisensi kepada LSP paling lama 60 hari sejak diterima rekomendasi dan dinyatakan lulus. LSP yang telah mendapatkan lisensi melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai skema ya dan ruang lingkup lisensi. LSP dapat menambahkan ruang lingkup lisensi berdasarkan kemampuan LSP-nya gitu. Kemudian dalam hal asosiasi profesi terakreditasi LPK telah mendapatkan ini maka boleh mempunyai tugas untuk menguji ya LPP ini. Artinya gini, LSP yang sudah mendapatkan yang sudah terakreditasi dan LPPK yang telah membentuk LSP yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP itu sebelum PP ini gitu, itu tetap harus mengajukan dicatatkan di Kementerian PUPR baru boleh menguji di masa transisi ini dan seterusnya gitu. Persyaratan pencatatan surat penetapan akreditasi asosiasi profesi yang ditandai oleh Pak Menteri kemarin ya.
yang masih berlaku, dan izin pendiriannya juga masih berlaku gitu. Kemudian ada skemanya, kita lihat gitu, jabatan kerjanya sesuai nggak dengan skema kita. Skema yang berlaku saat ini di PUPU untuk sementara adalah skema yang sesuai dengan skema yang dikeluarkan oleh LPJK pada 2016 sampai 2020 kemarin. Ketersediaan asesor sesuai dengan subklasifikasi, sarana dan peralatan tempat uji sesuai dengan skema lisensi. Ruang lingkup lisensi adalah ruang lingkup yang ada di LSP. Baik, unsur pembentuk LSP itu ada asosiasi profesi, ada lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja. Jadi kalau yang dari bentukan LSP dari asosiasi profesi, pesertanya siapa? Siapa saja, karena masyarakat gitu kan. Bisa dari anggota asosiasi itu, bisa juga bukan anggota asosiasi itu. Jadi boleh umum. Kemudian dengan kualifikasi alih sampai kepada analis dan operator, menyediakan sertifikat kompetensinya sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan pembentukannya dulu nih. Pembentukannya di asosiasi dulu. Kemudian lembaga pendidikan. Kalau perguruan tinggi, Poltek dan SMK itu adalah pesertanya tentunya peserta didik lulusan daripada LPK tersebut. Ya, yang boleh adalah analis ya, analis teknisi gitu. Kalau SMK operator, kalau perguruan tinggi itu ya ahli, tapi ahli mungkin ahli muda. Kemudian semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jakon yang sesuai dengan jurusan bidang studi dari LPK, dari SMK tersebut, dari perguruan tinggi tersebut, dari Poltek tersebut gitu. Sedangkan LPK swasta pesertanya adalah dari mana saja, yaitu dari masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat. Tapi tentunya kalau LPK ini adalah muridnya ya, murid dari LPK swasta itu gitu, siswanya gitu. Baik ahli, analis atau operator bisa aja, tapi untuk satu klasifikasi dan paling banyak memiliki 5 subklasifikasi. Jadi kalau LPK swasta itu LPK bidang katakanlah sipil, bisa ada sipil jalan, sipil gedung gitu. LPK bidang manajemen pelaksanaan gitu. LPK-nya modelnya harus memiliki satu klasifikasi ya, nggak bisa banyak. Kemudian LPK pemerintah, yang DJ adalah siapa? ASN gitu kan, dari unit LPK tersebut atau lembaga induknya. Yang ini adalah hanya ahli ya, ahli. Kemudian semua klasifikasi dan subklasifikasi Jakon. LPK perusahaan, yaitu tentunya yang dari perusahaan itu dan jejaringnya ya, yang diuji ya. Jadi LSP yang bentukan LPK perusahaan adalah boleh menguji dari siswanya LPK perusahaan itu gitu. Artinya maksudnya demikian. Bukan, atau juga dari jejaringnya gitu kan. Nggak bisa dari masyarakat luar tiba-tiba minta LSP-nya ini suruh nguji, harus dari lulusan LPK itu gitu. Kemudian ahli, analis, teknisi, semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jakon dengan layanannya. Rekomendasi LSP. Lisensi LSP yang baru itu harus ada surat penetapan akreditasi asosiasinya disampaikan kepada menteri ya. Maksudnya kan kemarin akreditasi asosiasi sudah ada dari menteri, itu dilampirkan gitu. Jadi surat penetapan akreditasi asosiasi oleh menteri yang masih berlaku atau izin pendirian lembaga pendidikan dan daftarnya itu yang diterbitkan oleh instansi itu dicantumkan ya, itu yang kita lihat ya. Kemudian kita lihat juga skema sertifikasi untuk setiap jabker bidang Jakon yang diajukan lisensinya. Cek ketersediaan asesor, dan nggak asesornya kita lihat itu. Ya, itu syarat-syarat daripada diberikan rekomendasi lisensi. Kemudian sarana dan prasarana TUK-nya ada enggak? Ada berapa TUK? Apa cuma di Jakarta aja? Kemudian sarannya mendukung tidak? Ini mengajukan skema tentang katakanlah lab gitu, mamanya gitu kan, tapi nggak ada labnya ya, nggak sesuai lah ya. Kemudian ruang lingkup lisensi yang diajukan.
Bagaimana perpanjangan lisensi LSP? Perpanjangan lisensi LSP adalah dilihat lagi adalah dokumen yang dulu yang terdaftar di SIKI, ada nggak, masih terdaftar nggak di SIKI. Kita lihat, oh yang masih berlaku, oh ya ini udah mati gitu kan. Kemudian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP, melampirkan rekapitulasi laporan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi selama 3 tahun. Kemudian untuk penambahan lisensinya tentunya yaitu semua bisa ya mengajukan, tapi yang tercatat di SIKI ya, terintegrasi ya, dan mengajukan permohonan rekomendasi lisensinya masih berlaku. Skema sertifikasi untuk setiap Japker, kemudian ketersediaan asesor sesuai dengan skema ruang lingkup lisensinya. Jadi pemantauan langsung ya, ini pemantauan dilakukan oleh LPJK ya bersama kita ya, maksud kita itu menteri itu menugaskan LPJK dan mungkin juga mengajak ada direktorat yang ada di JPK bersama dengan BNSP ya untuk melakukan pemantauan. Apa yang dipantau, tugas-tugas LSP, fungsinya, kewajibannya dilaksanakan tidak. Maka jika tidak dilaksanakan, maka LPJK menyampaikan ya rekomendasi ini kepada BNSP. Apa itu? Yang memberikan sanksi peringatan tertulis, pembekuan lisensi, denda administrasi, dan pencabutan lisensinya kepada LSP. Siapa yang berhak mencabut lisensi LSP? Yaitu BNSP. LPJK atau Menteri PU melalui LPJK-nya dapat memberikan rekomendasinya saja. Jadi menteri, gubernur atau bupati wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis, denda administrasi sebesar 10 kali lipat upah minimum tenaga kerja kepada tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi yang tidak berpraktek sesuai dengan SKKNI. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administrasi tidak membayar, tenaga kerja tersebut tidak membayar sanksi denda dan tidak memperbaiki prakteknya, maka sanksi pembekuan SKK konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan tenaga kerja telah memenuhi ketentuan, maka sanksi dicabut dan yang bersangkutan boleh memberikan layanan pekerjaan konstruksi atau jasa konstruksi lagi. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi dan pembekuan SKK tidak membayar sanksi denda dan tidak memperbaiki prakteknya, maka dikenakan sanksi pencabutan sertifikatnya gitu. Tenaga kerja yang sudah dicabut sertifikatnya harus melakukan permohonan baru lagi 3 tahun kemudian paling cepat. Baik, mungkin itu Pak Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.